Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Rizaldi. Saya dari kelompok Walkon. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tokoh inspiratif yang menurut saya memiliki sifat kepemimpinan yang begitu baik. Tokoh inspiratif menurut saya adalah Jenderal Sudirman, yang mana kita sudah mengetahui siapa itu Jenderal Sudirman. Parah dikunci. Jadi tokoh inspiratif yang memiliki peran yang bagus dalam menjadi pemimpin menurut saya adalah Jenderal Sudirman. Tentunya kita sebagai mahasiswa sudah mengetahui siapa itu Jenderal Sudirman. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan sedikit tentang biografi beliau, yaitu biografi Jenderal Sudirman. Pertama, Jenderal Sudirman memiliki nama asli, yakni Raden Sudirman, yang lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Orang tua Jenderal Sudirman adalah Bapak Karsid Kartawiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, dan Ibu Siem yang merupakan keturunan dari Wedana Rembang. Ia memiliki satu saudara, yakni Muhammad Samingan. Istrinya adalah Alifah, dan bersamanya ia dikaruniai 7 orang anak. Jenderal Sudirman tidak hidup dengan orang tuanya, tetapi ia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo, yang merupakan seorang camat di Rembang Purbalingga, agar ia bisa hidup lebih layak dan mapan. Saat itu Raden Cokro Sunaryo belum memiliki anak sehingga mengadopsi Jenderal Sudirman menjadi anaknya. Bersama pamannya tersebut, sejak kecil sang jenderal memang memperoleh pendidikan yang layak berkat usaha dari pamannya tersebut. Jenderal Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang begitu penting, yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus Jenderal RI pertama dengan usia termuda, yakni 31 tahun. Di balik keberaniannya, Jenderal Sudirman ternyata memiliki kepribadian yang tenang dalam memecahkan masalah untuk menemukan cara yang solutif, gigih, dan sangat teguh dalam memegang prinsip. Hal itulah yang bisa membuat Jenderal Sudirman menjadi pemimpin yang baik dan dikagumi oleh para pasukannya. Sebagai seorang pemimpin, Jenderal Sudirman juga merupakan pribadi yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan dirinya sendiri. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika agresi militer dua Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit masih bisa memimpin dan memberi semangat pada pasukannya atau pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali, sementara obat juga hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya ia selalu memberi semangat dan petunjuk, seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya, walaupun masih ingin memimpin perlawanan tersebut. Akhirnya Jenderal Sudirman pulang dari kampanye gerilya tersebut karena kondisi kesehatan beliau yang sudah tidak memungkinkan untuk memimpin angkatan perang secara langsung. Setelah itu, Jenderal Sudirman hanya menjadi tokoh perencana di balik layar dalam kampanye gerilya melawan Belanda. Kunci keberhasilan kepemimpinan beliau adalah kemampuannya dalam memberikan contoh keteladanan. Jenderal Sudirman yang lemah dan sakit-sakitan mampu memberikan semangat,
motivasi, dan kesadaran akan arti pentingnya kemerdekaan bagi pasukannya dengan bersedia bersusah payah menderita bersama-sama dengan pasukannya dalam sebuah perjuangan. Di antara kebersamaan itulah pengaruh Jenderal Sudirman begitu besar. Sekarang kita juga memiliki pemimpin. Sebagai rakyat, kita berharap pemimpin kita dapat mencontoh keteladanan Jenderal Sudirman untuk bersedia merasakan kesusahan masyarakat. Jangan tunjukkan kemewahan yang berlebih, apalagi kemewahan yang berasal dari uang rakyat. Di saat masih banyak rakyat yang sekarat, jadilah teladan bagi kami. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah pemimpin seperti Jenderal Sudirman yang memiliki kepribadian seperti Jenderal Sudirman. Dan kita juga mempunyai tugas sebagai seorang mahasiswa yang nantinya juga akan memiliki peran dalam negara ini agar membentuk pribadi kita menjadi lebih baik, bahkan bisa menyerupai pribadi dari Jenderal Sudirman tersebut, agar kelak saat kita menjadi seorang pemimpin dalam negeri ini, kita bisa meniru atau apa yang telah beliau rasakan, apa yang telah beliau lalu lakukan terhadap bangsanya sendiri. Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faizal Rizaldi dari kelompok Falcon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.